kita ya, karena kan driver kita yang salah, driver kita wajib mengganti rugi beban itu pasti. Tapi kita kalau berbicara ganti rugi itu jangan lu samain kayak orang rampok bro, paham gak lu? Begitu lu nodong 1M, 2M, 3M harus keluar, nggak begitu konsepnya mas, nggak begitu. Ada proses negosiasi, ada proses mediasi. Kalau itu nggak ketemu nanti diteruskan di jalur hukum, ntar hukum yang menilai dan memutuskan. Kalau sekarang lu setiap ada kecelakaan terus main nodong aja orang, terus orangnya harus ngasih sehari itu juga, bro. Gue minjem motor temen gue besok, gue tabrakin diri gue ke orang, gue tembak orangnya, bayar nggak lu? Begitu mas. Orang ini loh mas, logikanya dipakai, lu jangan asal jeplak kayak 1M. Lu pernah ngeliat di 1M? Gua aja 40 tahun hidup kagak pernah ngeliat di 1M. Sun. Ayo, dikit lagi ada info menarik mas. Info pergibahan. Balik aja ke HR, lu ngapain sih ngurus-ngurusin gua mas? Ntar juga ada waktunya gue balik ke HR. Sekarang gue masih menikmati masa gue mandiri mas. Gelar MA tapi gak paham hukum. Mbak Amelia ini yang punya sejarah masa lalu dengan situ. Dan ternyata memang, dikit lagi, 8 orang lagi. Gak mungkin balik mas, sampean sembarangan aja gak mungkin balik. Emang kalau nggak balik, emangnya kalau gua kagak balik, yang terusin siapa? Lu. Emang lu ada di kakak keluarga gua? Kan kagak. Yang terusin ya anak-anaknya Pak Haji lah mas, gua, Mas Agus, Mbak Dewi. Bukan lu nggak usah kepo urusan keluarga gua. Lu di kakak gua aja kagak ada nama lu. Ayo 6 lagi. 9 lagi. Udah 1000. Jadi begini ceritanya mas. Jadi ada orang anonim, gue nggak bisa sebutin namanya mas. Dia nge-DM gue. Jadi ternyata si mbak ini mas, cowoknya itu bukan suaminya ternyata mas. Jadi dia itu single fighter yang bahasa Inggrisnya janda punya anak tuh mas. Terus udah gitu ternyata itu bukan suaminya. Jadi gue salah tuh kemarin bilang yang begini hitam itu bukan suaminya ternyata. Gemes single parent betul single mom ya betul pacarnya. Terus udah gitu ternyata beliau ini pernah punya kasus di masa lalu yang memang berhubungan juga dengan pemerasan dan juga pokoknya beginilah, ganti rugi dan lain sebagainya. Jadi ini bukan hal pertama yang dia lakukan. Nah itu karena orangnya suka operasi plastik lah apa ceritanya gitu. Jadi dia itu suka operasi plastik dan lain sebagainya. Jadi orangnya hedon lah mas, memang gaya hidupnya mewah. Makanya kemarin pas di rumah sakit aja maunya minta kamar yang pavilion, ya kan? Berarti kan sama dong sama yang gue mau. Ya cuman itu aja sih intinya. Mas Rian akibis ada berapa? 4. Mas, ntar pipi gue merah loh mas. Kronologinya mas, nggak perlu nanya kronologi, bisnya yang salah mas. Yang salah itu bisnya mas, nggak usah tanya kronologi. Mau seperti apapun bentuknya. Seperti apapun bentuknya yang namanya nabrak dari belakang itu salah. Jadi bis yang salah itu bisnya. Kita tuh lagi nggak masalah benar atau salah tuh lagi nggak ngebahas di sini boy. Salah mau udah pasti salah bisnya. Yang lagi kita bahas itu maksud gua kita nih tanggung jawab mas. Kenapa kita difitnah bilang bis kabur? Buset lu mas. Nih yang bikin gue emosi tadi siang sampai gue akhirnya speak up. Lu bayangin keponakan gue baru lahir mas, baru berapa bulan umurnya, disumpahin mati sama netizen mas. Mudah-mudahan anak kamu mati, kamu sekeluarga dilindas bis kamu sendiri gitu. Astagfirullahaladzim mas, gara-gara kemakan fitnah omongan mbak-mbak itu
orang ngehujat Pak Haji, ngehujat keluarga gue. Kalau ngehujat perusahaan itu instansi lah ya gue. Tapi kan gue kan sebagai anak tetap sakit mas hati gue mas. Keluarga gue didoain mati dilindas bis dan lain sebagainya. Makanya akhirnya gue, ini orang perlu diperangin ini supaya dia klarifikasi bahwa apa yang dia katakan itu semua fitnah dan bohong. Begitu. CCTV bener mas. Mas kalau CCTV gue nggak bisa ngomong karena gue nggak bisa lihat. Tapi makanya gue nggak speak up sama sekali soal CCTV karena kok kayaknya kayak itu kayak bukan gitu. Info satu info satunya adalah Pak Haji menempuh jalur hukum bukan karena beliau nggak mau tanggung jawab, bukan, tapi karena mbaknya ini sudah melakukan fitnah, berbohong di hadapan publik, mencemarkan nama baik lah. Orang-orang kayak gini harus dikasih pelajaran mas. Terlepas rasa duka kita, rasa bela sungkawa kita kan kasihan mas korban. Tapi maksud gue mas, lu bayangin Peo Haryanto itu Pak Haji ngidupin yatim aja 6.000 lebih. Karyawannya, anak istrinya yang hidup dari tangan perusahaan, dari rezeki dari perusahaan itu puluhan ribu orang mas. Kira-kira kalau kredibilitas perusahaan dipitnah kayak gitu, dihancurin kayak gitu, sampai akhirnya Peo Haryanto dihujat orang se-Indonesia, mas, wajar nggak sih mas kalau Pak Haji pengen ngebersihin namanya mas? Karena hal itu nggak dilakukan oleh Pak Haji gitu. Maksudnya semua tuduhan itu fitnah gitu. Jadi gue anggap langkahnya Pak Haji ini ya tepat mas. Andai kata Pak Haji nggak mau ngambil jalur hukum, orang-orangnya pasti maksa karena mereka ingin namanya dibersihkan. Begitu mas. Bis berhenti, bahkan supirnya, krunya itu ngebantuin evakuasi dia loh, cuman nggak ngaku kalau itu supir bis, kan nggak ngaku bantuin. Orang bisa parkir di depan, bisa keluar dari, bisa loh dia nulis habis nabrak pergi begitu aja ninggalin saya dan anak kecil yang menangis. Kan dia berarti ngejual anak buat nyari empati publik ya. Langkah yang tepat mas bilang gitu, betul. Cita PO sudah hilang ya mas, lu ngapain sih ngurusin POX? Kurusin gua aja. Sangat wajar mas. Lah iya, kok sakit hati mas, ponakan gua baru lahir disumpahin mati sama orang gara-gara fitnah ini. Untung ngomongnya ketikan di Instagram kan orang kagak ini. Cuma kalau ngomong depan gua mas, wah gua jewer mas, ginjalnya. Gantengnya bos air, oh bisa aja. Begitu mas. Makanya kalau Rian Mahendra yang difitnah mas, gue masih apa sih mas? Gue ini manusia yang lebih buruk dari kalian lah. Nggak ada yang perlu dibersihin dari nama gue, nggak ada. Nggak jadi masalah. Makanya lu kalau ngeliat nih, gue 1 tahun terakhir ini gue dihujat orang diem, difitnah orang kagak ngelawan, ya kan, diem. Itu gue mas, karena yang diserang pribadi gue. Buat gue penilaian orang tentang diri gue tuh nggak penting banget mas. Gue udah, hidup gue tuh udah jauh dari penilaian duniawi lah. Udah nggak peduli gue sama dunia ini memandang gue seperti apa. Tapi kalau yang dilontarin ke keluarga gue, ke Pak Haji, ke bokap gue, hati gue sakit mas. Nggak tahu. Ya begitulah kurang lebih adik-adikku tercinta. Maaf ya kakak kalian ini emang bukan orang bener, tapi gue selalu pengen banget ngajarin kalian hidup bener. Korban terlalu banyak benturan jadi agak ngikut dikit. Mas pinjol aman, alhamdulillah. Saya ini orang yang dijauhkan dari pinjol dan juga judi slot. Tuntut balik gua dukung mas Ren. Iya, Pak Haji mau menempuh jalur hukum, bukan karena Pak Haji pengen ngelepasin diri dari tanggung jawab, tapi karena ada nama yang harus dibersihkan. Karena semua yang korban katakan itu fitnah mas, fitnah pakai P bukan pakai F, saking tebelnya itu tuduhan. Buat akun-akun yang menyudutkan, kita nggak bisa nyalain mereka. Netizen kan bebas mas, ngelihat dari satu sudut pandang doang bos, langsung ya kan. Karena mereka lupa bahwasanya hidup ini kudu tabayun. Koin itu bisa dikatakan koin kalau dia ada dua sisi yang berbeda. Kalau sisinya sama terus ke sono, itu namanya cetakan jalan pramuka mas. PK mau sama siapa kita PK? Siapa yang mau kita hajar? Andi, udah bosen gua ngebully dia. Yang lain.
Ada kemudian jalur, ya kalau mau jalur damai Pak Haji tuh nggak pernah butuh duitnya mas lu yang bener aja mas. Lu lupa apa dulu gue pernah bikin vlog, kalian ingat gak yang HR nabrak orang di Karanggede yang meninggal, yang orang yang ninggalin anak kecil 2 apa berapa, sampai sekarang kan masih sekolahin sama Pak Haji. Lu tahu tahun 2009 di daerah Madura, Pulau Ras apa Pulau Rois apa Pulau Roas apa itu mas, dulu ada penumpang PO Haryanto mas dari pulau itu. Kan karena orang Sumenep itu nyebrang pakai kapal mas, jadi penumpang Sumenep tuh jarang yang asli orang sono, tapi rata-rata orang seberang. Dia lagi nyebrang, terus pelaunya tenggelam, dia mau nikahan anak apa bapak ibu apa mau datengin mantenan siapa gitu, itu sekeluarga meninggal semua mas. Itu penumpang pelanggan PO Haryanto dari tahun 2009 PO Haryanto buka sampai sekarang mas, keluarganya masih dihidupin sama Pak Haji tuh. Lu nggak usah ngebahas kalau apa ya namanya sosial hati sosialnya Pak Haji itu, lu nggak perlu bahas mas. Pak Haji itu nggak pernah ngomong tapi mempraktekkan dan membuktikan gitu. Nah terus kalau tiba-tiba di mana hati nuraninya Pak Haji? Kalau Pak Haji nggak punya hati nurani, dia kagak tidur di rumah sakit mas, di puskesmas. Bisa-bisanya dia bilang titel doang Haji tapi nggak punya hati nurani. Kan kita sebagai anak sakit mas gitu. Aku teman sekolahnya Dewi tadi lihat status IG-nya pada jahat-jahat banget ucapannya ke keluarga Dewi. Emang itu kan gara-gara